Pemirsa, polisi menetapkan pemain sinetron Andrew Andika dan 5 orang temannya sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu Selasa kemarin. Hal itu diungkapkan Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tengku Arsya Kadafi dalam keterangannya saat jumpa pers di hadapan awak media. Lantas, seperti apa kronologis penangkapan suami Tengku Dewi itu bersama 5 temannya dalam dugaan penyalahgunaan pada Kamis 26 September 2024 lalu? Kronologis penangkapan akan disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Berawal dari saudara atau tersangka AA ini menghubungi saudara atau tersangka FA untuk menonton sebuah konser di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan saudara FA ini sedang berada di sebuah hotel bersama lima orang teman lainnya. Kemudian mereka pergi dan kemudian melanjutkan untuk melakukan pesta narkoba di suatu tempat di Jakarta Barat, di mana salah satu dari temannya FA itu sudah membawa narkobanya dari hotel di daerah Jakarta Selatan tersebut. Kemudian akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara AA di sebuah rumah tempat tinggal di daerah Bogor pada hari Kamis, yaitu kurang lebih pukul 17.00, dan kemudian berikutnya kami juga melakukan penangkapan terhadap 5 orang teman yang lainnya di sebuah hotel di Jakarta Selatan, yaitu hotel yang tempat yang semula mereka berada. Andrew Andika dan 5 orang temannya termasuk seorang selebgram diamankan setelah terlibat dalam pesta sabu usai menonton konser di Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi pada hari yang sama. Andrew ditangkap di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada sore hari. Sementara kelima teman Andrew ditangkap penyidik di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada malam harinya. Di TKP kedua itu ditemukan sejumlah barang bukti, plastik kecil bekas narkotika jenis sabu, 1 alat hisap sabu, serta pipet kaca, serta 2 korek api yang dimodifikasi. Di hadapan awak media, Andrew Andika meminta maaf usai tertangkap narkoba. Baik, saya meminta maaf kurang kenceng, Pak. Istri dan anak saya. Barat, khususnya sangat global, karena sudah memberikan yang terbaik untuk saya, sudah mengedukasi saya tentang narkotika. Intinya semua narkoba karena Kemudian di TKP yang kedua itu ditemukan barang bukti, yaitu di daerah Jakarta Selatan, yaitu 1 plastik klip kecil yang berisikan bekas kemasan narkotika jenis sabu, kemudian 1 buah alat hisap sabu berupa bong dari bekas kemasan air mineral, kemudian 1 buah pipet kaca yang berisikan residu narkotika jenis sabu dengan berat, ini keseluruhan beratnya 1,77 gram, itu masih termasuk dengan pipetnya. Kemudian 2 buah korek api yang dimodifikasi. Lantas, benarkah masalah keluarga yakni perceraian dengan Tengku Dewi menjadi salah satu alasan ayah 2 anak itu terjebak dalam penyalahgunaan barang haram tersebut? Itu masih nanti kita akan dalami tentunya, dan ini merupakan komitmen kami untuk terus secara masif melakukan penegakan hukum terhadapnya. Untuk salah satu tersangka menyampaikan bahwa penggunaan barang ini dikarenakan bahan dalam keluarga. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga sebagai penyuplai narkoba kepada para tersangka. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh tersangka dinyatakan mengalami ketergantungan tingkat sedang dan akan menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rehab. Dari 6 orang yang kami amankan ini baru pertama kali mereka tertangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tetapi berdasarkan hasil assessment menyatakan mereka sudah masuk dalam kategori adiksi sedang. Artinya tingkat ketergantungan mereka terhadap keterangan ini cukup tinggi. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga nantinya mereka perlu dilakukan
sedang melakukan tes kesehatan sebelum beberapa hari yang lalu, dan cek urin di mana hasil kesehatan dari keenam tersangka tersebut dalam keadaan atau dalam kondisi sehat, dan cek urinnya positif amfetamin dan methamphetamine. Beralih ke kasus hukum lain, Ustadz Yusuf Mansur kembali lolos dari jerat hukum. Kali ini, Mahkamah Agung meloloskan Ustadz dengan nama asli Jam'an Nur Khotib Mansur ini dari tuntutan wan prestasi 98,7 triliun yang diajukan Zaini Mustafa. Putusan kasasi tersebut tertuang dalam nomor 2460K PDT 2024 yang diketok Hakim Agung pada 20 Agustus 2024 lalu. Alhamdulillah, berkat doa dari kawan-kawan yang percaya, yang mencintai jamaah semua, santri-santri Darul Quran dan keluarga besarnya, sampailah di tahapan kasasi. Dan alhamdulillah saya dikabarkan oleh tim pengacara, kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala menang. Karena saya belum mendapat pemberitahuan, jadi saya juga belum tahu begitu ya. Ya, tapi ketika itu permohonan ditolak, artinya kalau hanya permohonan ditolak artinya putusan pengadilan tinggi masih berlaku kan begitu. Putusan pengadilan tinggi itu hanya NO saja, tidak menerima gugatan. Alasannya adalah putusan menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 itu, alasan dari pengadilan tinggi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama. Dalam perkara tersebut, Yusuf Mansur diduga bersama PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, Baitul Mawatamwil BMT Darussalam Madani, dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Gugatan wan prestasi Yusuf Mansur awalnya ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 13 Juni 2023, sebagian permohonan Zaini dikabulkan. Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, dan BMT Darussalam Madani dinyatakan ingkar janji atau wan prestasi. Kalau angka 98 triliun itu saya ambil, kan setiap bulannya itu akan memberikan keuntungan ya, bukan bunga ya, keuntungan. Keuntungan itu yang dijanjikan awalnya adalah 28,6% per bulan atau per pengkapalan, karena ini bisnisnya batu bara kan. Tapi saya ada senengnya loh ngelihat angka 98 triliun itu loh. Mudah-mudahan gue dapat duit sebanyak itu juga gitu. Banyak amat duitnya gitu ya. Semua hal pasti ada ujiannya. Jangankan lu bisnis, lu tidur aja bisa kecetit. Tidur bisa jatuh dari ranjang. Tidur bisa ketimpa kipas angin. Menurut saya sih jangan ada yang dikendorin gitu, tapi diperbaiki. Ya. Dan umumnya usaha pasti begitu. Saya berkeyakinan bahwa usaha ini fiktif. Nah, kalau itu memang benar-benar real ada usahanya, real ada tambangnya, kemudian rugi, tentu seorang profesional, apalagi Yusuf Mansur yang saat ini dikatakan adalah doktor ekonomi ya dari Trisakti, tentu mereka bisa bertanggung jawab dan mengatakan ruginya di mana. Kalau itu disampaikan ya, kami juga bisa menerima kalau itu bisa kami cerna dengan akal gitu. Ya, saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab. Saya takut salah jawab. Dan ini kan bukan perkara yang teman-teman tahu sebulan 2 bulan kan. Perkara yang berlangsung lebih dari 5 tahun loh. Artinya sih kayak orang diledekin, saya udah biasa juga gitu, maksudnya. Ya udahlah, jalanin hidup aja gitu. Dan saya kan juga menyiapkan diri kalau memang ternyata ya dianggap bersalah. Dan tapi saya yakin sih nggak mungkin ya, irisannya juga nggak ada gitu. Irisannya nggak ada, banyak kepalsuan. Ya apa gitu. Ya sekarang kalau saudara-saudara lihat kan dengan cara
menyebar di berbagai kepolisian, menyebar di berbagai kemudian pengadilan, dan orangnya juga itu aja gitu. Rasanya kayak gimana ya gitu. Emang sebahaya apa sih saya kan gitu. Kerjaannya ngajak orang sedekah, ngajak orang kemudian menghafal Quran. Saya nggak menyerang siapa-siapa gitu. Kalau emang ini ada ketidaksukaan karena ada gerakan saya di A, B, C, dan D, ya saya kira kan itu juga pilihan hidup seseorang ya. Ya sudahlah, saya bilang ini tantangan itu. Toh apa yang saya hadapi masih jauh lebih ringan. Misalkan dengan seorang pendakwa di Amerika misalkan. Gugatan Wan Prestasi Yusuf Mansur awalnya ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Juni 2023, sebagian permohonan Zaini dikabulkan. Namun MA menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan perdata yang diajukan Zaini. MA juga menghukum Zaini membayar biaya perkara Rp500.000. Lantas, apa tanggapan Ustadz Yusuf Mansur yang selamat dari gugatan 98,7 triliun itu? Apakah ia akan tetap bertanggung jawab secara moral mengingat sejumlah korban percaya investasi itu lantaran nama besar Yusuf Mansur sebagai dai kondang seantero negeri? Yang namanya dalam perkara, saya menjadi lawyer itu kan sudah hampir 25 tahun ya Mbak. Yang namanya perkara itu pasti ada suka dan dukanya, ada menang ada kalah. Bagi saya biasa-biasa saja. Kan saya masih punya dua opsi karena itu putusannya hanya di NO, saya bisa mengulang mengajukan gugatan melalui pengadilan agama atau saya mengambil jalan keluarnya yaitu PK. Tapi saya milih PK. Kenapa saya milih PK? Saya katakan saya masih berkeyakinan bahwa putusan pengadilan tinggi itu adalah salah menerapkan hukum dan alat bukti. Ya, terus kemudian saya mempunyai bukti lain yang mana nanti apabila ini saya ajukan ada pihak-pihak yang ikut berperkara padahal dia tidak sah surat kuasanya. Ustadz Yusuf Mansur, semoga Ustadz sadar dan jangan diulangi lagi dan selesaikanlah masalah ini dengan baik. Sekaligus ini juga menjadi momentum, mudah-mudahan saya pribadi bisa menjadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan jauh lebih manfaat. Ya, Ustadz Yusuf Mansur merasa bersyukur karena menang di kasasi Mahkamah Agung dan lolos dari gugatan senilai 98 triliun terkait investasi batu bara. Perasa berbeda dirasakan oleh para pelapor yang juga korban karena hasil tidak adil ini di kasasi Mahkamah Agung. Ya, last but not least, setelah 2 tahun menikah, Eva Celia dan Demas Narawangsa mendadak saling unfollow. Apa yang terjadi ya? Simak sesaat lagi. Pemirsa, saksikan terus Gospel setiap harinya Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan Gospel spesial Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.